Perayaan Lebaran tahun ini perbedaannya sama tahun lalu apa ya? Sebenarnya sama aja sih Mbak, karena walaupun memang kita ada situasi baru yaitu pandemi COVID-19 yang ada di Singapura juga, tapi tahun lalu juga walaupun nggak ada pandemi itu kita juga nggak kemana-mana. Jadi tahun ini juga memang kita Lebaran kemarin memang di rumah aja. Perayaan Lebaran tahun ini perbedaannya sama tahun lalu apa ya? Sebenarnya sama aja sih Mbak, karena walaupun memang kita ada situasi baru yaitu pandemi COVID-19 yang ada di Singapura juga, tapi tahun lalu juga walaupun nggak ada pandemi itu kita juga nggak kemana-mana. Jadi tahun ini juga memang kita Lebaran kemarin memang di rumah aja dan merayakan, tapi tetap merayakan, tapi dengan sederhana dan ya semaksimal yang kita bisa. Jadi masak-masakan juga nggak terlalu heboh karena di sini kita juga satu rumah juga nggak banyak orangnya, paling cuma menghias, itu pun pakai hiasan-hiasan Lebaran dari yang kita beli tahun lalu. Jadi nggak terlalu banyak berubah dari tahun lalu. Cuma tahun lalu aku masih pergi ke kedutaan Indonesia waktu itu untuk karena di sana juga bikin acara, dan memang tahun ini kan nggak ada karena memang masih ada circuit breaker, yaitu kayak PSBB gitulah, tapi di Singapura. Jadi ya sama aja sebetulnya. Tradisi apa yang dilakukan Lebaran kemarin? Bagi-bagi angpau, kumpul keluarga, tapi dengan kondisi seperti ini dilakuin? Enggak, karena tahun lalu kita di sini, kita di rumah aja. Tradisinya bagi-bagi angpau itu aku cuma ngasih ke Aisyah, dan biasanya ya kalau ke karyawan yang lain ya pasti ya THR, tapi itu aja karena memang kita udah 3 tahun ini, udah 3 kali Lebaran ini kita memang nggak pulang atau kumpul dengan keluarga yang lain, benar-benar hanya di Singapura aja. Jadi ya tradisinya yang sama ya, bagi-bagi angpau itu. Tahun ini tetap menghidangkan. Oh iya, tahun lalu aku inget banget angpaunya Aisyah itu aku ganti pakai handphone. Jadi Aisyah aku beliin handphone tahun lalu, tapi handphone refurbished, jadi handphone bukan baru ya, handphone bekas gitu, second. Tahun lalu aku beliin dia itu sebagai pengganti angpaunya. Tahun ini ya kayaknya aku akan kasih angpau aja buat dia. Masak-masakan nggak terlalu karena kita di sini semuanya yang gede-gedenya, orang-orang gedenya kebiasaan memasaknya terbatas. Jadi ya paling cuma bikin ketupat, itu pun kita bikinnya pakai yang udah ada cetakannya gitulah di Singapura. Dan masak yang lain juga nggak terlalu macem-macem, yang gampang-gampang aja, opor gitu-gitu sih. Yang lain-lainnya kita nggak terlalu banyak bikin juga karena emang nggak terlalu jago masak semua di sini. Hikmah apa yang didapat dan dirasakan meski Lebaran di tengah wabah corona? Ya hikmahnya apa ya, kalau buat kita memang karena kita memang Lebaran ini juga jauh dari keluarga sebagaimana Lebaran tahun lalu gitu. Jadi mungkin lebih kepada memikirkan mamah kali ya gitu, karena kan kalau yang merasakan banyak yang bersilaturahmi itu biasanya mama di Banyuwangi gitu, keluarga datang. Tapi kan dengan adanya sekarang ini situasi pandemi yang sekarang ini kan berarti juga bersilaturahmi juga mungkin tidak seperti tahun lalu gitu. Jadi mungkin lebih kita sebagai anak-anaknya lebih kepikiran soal itu aja. Jadi kita kemarin itu video callan sama mama, terus kayak menyenangkan hatinya dia aja, menghibur dia, karena kan dia cuma sama satu anaknya nih, 3 anaknya yang lain nggak bisa deket-deket sama dia karena semuanya tinggalnya jauhan dari dia gitu. Dan pasti dia sedih lah, pasti dia lebih kepengen anak-anak yang ngumpul di momen Lebaran gitu kan. Tapi akhirnya kita video callan dan WhatsAppan untuk menghibur-hibur dia. Itu sih. Kalau hikmahnya ya apa ya, bahwa memang biar bagaimanapun ini adalah satu hal yang pasti nggak
nggak enak untuk kita lakukan semua ya. Kita kepengennya namanya momen lebaran itu selalu dekat dengan orang tua, khususnya dekat dengan orang-orang yang kita sayang, keluarga besar gitu ya, dan selalu lekat dengan situasi itu kan setiap lebaran gitu. Tapi kali ini kita nggak bisa melakukan itu, jadi ya mungkin memang saatnya bersabar dulu gitu. Bersabar dulu, nggak seperti momen-momen lebaran yang seperti biasanya, dimana kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Memang bersabar dulu untuk nanti di saatnya, saat pandemi ini sudah bisa lebih diatasi dan situasinya juga lebih kondusif, kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Seberapa excited ya saat lebaran kemarin ya, dia sih senang-senang aja, senangnya karena dia tahu akan bahwa itu hari lebaran gitu, dan bahwa itu adalah hari raya yang memang kita semua selalu merayakan gitu, walaupun dengan sederhana. Dia senang juga angpau karena dia tahu dia akan dapat sesuatu gitu, akan dapat angpau atau hadiah atau apa gitu. Tahun lalu kan dia dapatnya kan handphone. Nah, tahun ini dia dapatnya angpau. Jadi ya dia excitednya cuma itu aja. Dan kebetulan anaknya suka opor, jadi kita juga masak opor kemarin, jadi dia happy sih. Tahun ini coba ikutan puasa enggak, Aisyah belum ikutan puasa karena kan dia juga masih harus minum obat gitu. Terus ada hadiah lebaran enggak untuk Aisyah? Angpau sih, aku kasih dia angpau kemarin. Soal update bagaimana kondisi Aisyah, alhamdulillah kondisinya baik ya. Dia masih menjalani kemoterapi dan masih di bawah perawatan dan treatment dari dokter. Tapi kita di rumah jadi kalau bolak-balik aja ke rumah sakit untuk check up atau untuk kemo gitu. Tapi overall alhamdulillah dia baik-baik aja. Masih menjalani pengobatan apa aja, masih menjalani kemoterapi dan juga obat-obatan yang lain. Kita sudah menjalani 2 tahun ya, alhamdulillah sekarang kemoterapi sudah semakin jarang, tapi masih menjalani dan masih harus di sini untuk beberapa waktu ke depan. Untuk biaya pengobatan Aisyah, untuk nominalnya udah banyak sekali. Karena kita kan di sini keluarnya bukan cuma untuk pengobatan saja, tapi juga untuk biaya hidup, karena kita hidup di Singapura ya, dimana kita tahu biaya hidup Singapura tuh jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Begitu juga dengan biaya pengobatannya. Jadi kalau di total ya udah besar sekali. Semua pekerjaan yang ditawarkan selalu diterima, iya. Iya memang, walaupun aku juga mempunyai manajer, tapi tentunya manajer aku juga dia punya standarisasi sendiri, pilah-pilah sendiri. Kira-kira karena nggak semua pekerjaan itu yang aku terima juga semuanya berbasic uang gitu, bukan karena mikir uangnya juga. Kadang-kadang ada beberapa pekerjaan atau event sosial yang juga aku ambil, khususnya mungkin berkaitan dengan kanker anak dan sejenisnya gitu. Dan tapi ya aku berusaha untuk selalu produktif, tetap bekerja, karena biar bagaimanapun kita sangat amat membutuhkan itu sekarang gitu. Tapi ini aku udah nggak kerja dari bulan Januari ya, aku udah sama sekali nggak kerja karena masuk situasi pandemi Singapura itu akhir Januari, dan mulai saat itu ya memang aku berhenti kerja dulu karena aku fokus untuk jagain Aisyah. Terakhir, kapan nih Kak Dena mau lanjut ke jenjang pernikahan dengan pria iman? Iya, mau kepengen kok gitu, karena hidup sendiri itu susah, nggak gampang gitu. Dulu pada saat aku pertama kali cerai, aku bilang sama mama bahwa aku nggak kepengen berumah tangga lagi gitu, dan mama dulu bilang, sampai sedih dulu mama bilang sama aku bahwa jangan ngomong begitu karena hidup sendiri itu nggak gampang gitu. Dan benar-benar aku memang merasakan hidup sendiri itu nggak mudah, tapi kan Allah pasti sudah mempersiapkan segalanya untukku. Prioritasku sekarang ini, saat ini Aisyah, dan untuk itu maka semua waktu dan fokusku aku taruh untuk Aisyah gitu. Nanti aku yakin insya Allah ada saatnya memang nanti Allah pertemukan aku dengan jodohku yang terbaik gitu ya, maka itu akan terjadi gitu. Itu bukan prioritas pertamaku sekarang ini, tapi tentunya ya pasti menginginkan untuk siapa tahu kalau memang Allah percaya untuk bisa berumah tangga lagi.
Itu ya Mbak.